pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Harapannya ya ke pemain-pemain yang sekarang dilatih oleh para klub-klub, para pemain olahraga sepak bola, ya mereka bisa berprestasi dan bisa membangkitkan sepak bola bergairah lagi model. Saya menyikapi bulan Juni ini sudah memasuki musim kemarau, jadi semua peralatan kita cek dan sampai ada yang gagal ketika kita gunakan. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Pengamat olahraga mengharapkan generasi muda penerus sepak bola Sumsel bisa berjaya seperti SJFC dengan pelatih berkualitas. Peredaran narkotika jenis sabu seberat 1,3 kg lebih dan belasan ribu butir pil ekstasi berhasil digagalkan pihak kepolisian. Inilah Warta Berita selengkapnya untuk hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 bersama Senadier dan juga rekan Agus. Pengamat olahraga mengharapkan generasi muda penerus sepak bola Sumsel bisa berjaya seperti JFC dengan pelatih yang berkualitas. Generasi penerus sepak bola Sumatera Selatan diharapkan dapat terus memberikan prestasi yang gemilang. Hal tersebut diungkapkan pengamat olahraga Sumatera Selatan Meriza. Menurutnya, sejauh ini perkembangan sepak bola oleh generasi muda di Sumatera Selatan terus mengalami perbaikan dan diharapkan ke depan dapat meraih kejayaan seperti klub kebanggaan Wongkito Sriwijaya FC. Meriza menambahkan untuk meraih kejayaan tersebut, klub sepak bola yang ada di Sumatera Selatan harus menghadirkan pelatih yang berkualitas. Harapannya ya ke pemain-pemain yang sekarang dilatih oleh para klub-klub, para pemain olahraga sepak bola, ya mereka bisa berprestasi dan bisa membangkitkan sepak bola bergairah lagi model dulu gitu. Bagaimana Sriwijaya FC bisa berjaya gitu dulu. Nah, ini muncul dengan banyaknya atlet yang sedang berlatih dengan mengandalkan pelatih-pelatih yang berkualitas lah gitu, sehingga menghasilkan atlet yang berkualitas. Selain pelatih yang berkualitas, Meriza juga menambahkan peran pemerintah dalam memperhatikan perkembangan sepak bola di Sumatera Selatan menjadi modal awal agar generasi penerus dapat kembali meraih kejayaan Sriwijaya FC. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, pengamat sepak bola Sumsel Indrayadi menegaskan peran generasi muda sangat penting dalam menjaga eksistensi sepak bola di Sumatera Selatan yang pernah berjaya saat masa JFC. Karena tidak hanya sebagai juara klub Indonesia kala itu, tetapi juga JFC mampu menjadi juara klub bola se-Asia Tenggara. Karena gelar juara itu harusnya merupakan peluang untuk mengembalikan semangat ke persepak bolaan di Sumatera Selatan lebih terbuka. Terlebih lagi didukung pembinaan atlet sepak bola yang banyak dilakukan seperti Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya, yaitu SANS, kemudian Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah di Kabupaten Muba. Indradi juga yang merupakan Direktur Teknik PT Klub JFC 2019-2024 mengatakan bahwa saat ini semakin banyak klub pelatih sepak bola di Sumatera Selatan. Hanya saja bagaimana pemain-pemain itu atau di klub itu mendapatkan dorongan agar dapat berkembang dengan baik menjadi pemain sepak bola yang bisa membawa nama Sumatera Selatan kembali. Fasilitasnya sudah memadai untuk perkembangan sepak bola ke depan. Usia muda, pembinaan itu sebenarnya sudah di Palembang itu sudah berjalan baik. Sejauh ini kayak di Muba ada PPLP Diklat yang dikelola oleh Kabupaten Muba. Di Sumatera Selatan ada sekolah SON, sekolah olahraga sepak bola juga ada. Provinsi juga punya yang namanya sekolah sepak bola sekarang. Terus SSB yang di
SSB yang di Sumatera Selatan ini cukup banyak sekarang. Mungkin sudah ratusan ya jumlahnya. Indrayadi juga menegaskan harapan utama terhadap dunia sepak bola di Sumsel berpusat pada kebangkitan prestasi klub dan juga tata kelola manajemen, profesional, serta pemberdayaan talenta lokal yang masih atau juga yang masif dari 17 kabupaten kota. Baik pendengar, berikut ini kita akan dengarkan ragam komentar masyarakat. Ya, saya berharap perhatian terhadap pembinaan sepak bola usia dini ini terus ditingkatkan ya. Selain lapangan yang layak, anak-anak juga membutuhkan pelatih yang berkualitas agar kemampuan mereka berkembang dengan baik. Kompetisi kelompok umur juga perlu diperbanyak supaya mereka memiliki pengalaman bertanding. Kalau pembinaan dilakukan secara serius dan berjenjang, saya sih optimis ya, sepak bola Sumsel bisa kembali berjaya seperti dulu. Saya melihat banyak anak muda di Sumsel yang sangat menyukai sepak bola dan memiliki potensi besar. Namun, potensi itu harus didukung dengan fasilitas latihan yang memadai, kompetisi yang rutin, serta pembinaan yang terarah. Jangan sampai bakat-bakat muda hilang karena kurang mendapat perhatian. Dengan kerjasama pemerintah, asosiasi sepak bola akademi, dan masyarakat, saya yakin kejayaan sepak bola Sumsel bisa bangkit kembali melalui generasi muda. Menurut saya, jika ingin mengembalikan kejayaan sepak bola Sumsel, pembinaan usia muda harus benar-benar menjadi prioritas. Banyak anak-anak yang punya bakat, tetapi belum mendapat kesempatan dan fasilitas yang memadai. Pemerintah, sekolah sepak bola, dan klub harus lebih sering mengadakan kompetisi agar pemain muda terbiasa bertanding. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, saya yakin Sumsel bisa kembali melahirkan pemain-pemain hebat yang berprestasi di tingkat nasional. Baik pendengar, kita akan lanjut. Sepak bola Sumatera Selatan pernah menjadi salah satu kekuatan yang disegani di tingkat nasional. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, prestasi sepak bola daerah Sumatera Selatan dinilai belum mampu kembali ke level terbaiknya. Sejumlah supporter sepak bola Sumsel menyoroti penurunan tersebut. Kita akan dengarkan perbincangan bersama salah seorang supporter sepak bola Sumatera Selatan, Iqbal, berikut ini. Bang Iqbal, menurut Anda sebagai supporter nih Bang, apa yang menjadi penyebab utama menurunnya prestasi sepak bola Sumatera Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini Bang? Ya kuncinya pembinaan lah. Kalau dari awal pembinaan memang tidak pernah dijalankan, ya bagaimana mau mendapatkan talent-talent pemain bola yang berbakat. Oke, seberapa penting pembinaan menurut Bang Iqbal? Sangat penting lah. Pembinaan itu adalah fondasi dasar dari terwujudnya, terciptanya sebuah pemain yang handal, baik dari program jangka pendek, menengah maupun panjang. Seperti apa contohnya Bang, pembinaan atlet olahraga sepak bola ini, khususnya dari usia dini? SSB yang lebih banyak, terus adanya kompetisi di tingkat usia, di tingkat umur. Jadi secara tidak langsung menambah jam terbang dan juga mental mereka ketika tanding di lapangan. Tapi intinya itu pembinaan lah, karena pembinaan itu adalah kunci dasar dari terciptanya sebuah kerangka sistem pengembangan sistem sepak bola yang baik. Oke, kalau menurut Bang Iqbal sendiri sejauh ini seberapa banyak pembinaan usia dini di daerah khususnya Provinsi Sumatera Selatan ini? Sudah banyak, memang tinggal dalam artian kemana muaranya kan? Karena semua itu harus punya muara, kemana nanti bakal mereka endingnya. Oke, selain dari itu Bang Iqbal, menurut Bang Iqbal apa saja langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah daerah, klub, asosiasi sepak bola, dan sekolah sepak bola agar pembinaan generasi muda bisa berjalan lebih optimal? Duduk satu meja, membangun sebuah sistem pembinaan olahraga khususnya di bidang sepak bola. Mau dibawa kemana nih arahnya?
Jadi percuma juga kalau kita berbicara terlalu jauh kalau sisi dalam artian pembinaan, regulasi, kompetisi, dan juga nawaitunya juga masih belum bisa satu arah. Oke. Seperti itu. Oke. Oke, ini terakhir nih Bang. Sebagai supporter nih, bagaimana menurut Bang Iqbal peran masyarakat dan pendukung sepak bola dalam menciptakan ekosistem yang positif sehingga mampu mendorong lahirnya generasi pemain yang dapat mengembalikan kejayaan sepak bola di Provinsi Sumatera Selatan? Ya kalau di mata supporter sih paling yang dipinginkan adalah ya satu tadi. Ini kan namanya entertain. Berarti yang pengen mereka lihat adalah apa? Kompetisi yang baik, klub yang didukungnya tadi menang atau juara, terus suasana di stadion yang nyaman, dan sistem keamanan yang lebih baik, baik dari segi tiket dan sebagainya. Jadi orang datang ke stadion itu memang benar-benar nyaman dan mau nonton pertandingan itu memang benar-benar enak. Kalau kita contoh dari luar negeri, kenapa mereka nonton itu sepersekian meter dengan jarak lapangan bola? Artinya itu kan kompetisinya sudah baik. Artinya memang perlu keseriusan dari lembaga maupun dari pemerintah untuk menghadirkan menciptakan bibit-bibit generasi yang unggul ya. Iya, semuanya harus perlu keseriusan lah. Kalau tidak ada serius, gak mungkin ada apa yang diinginkan itu tercapai. Kuncinya kerja keras, serius, duduk satu meja, dan apa yang ingin dihasilkan ya jadi keputusan bersama. Sekarang bukan saatnya lagi untuk saling memukul, tapi saling merangkul demi kejayaan sepak bola khususnya di Sumatera Selatan. Oke, siap. Terima kasih Bang Iqbal atas waktunya. Sama-sama. Salam olahraga Bang. Salam olahraga, jaya terus sepak bola Sumatera Selatan. Ya, demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan Bang Iqbal, salah seorang supporter yang solid di Sumatera Selatan. Saat ini sebagai supporter Sriwijaya FC Bang, masih Bang? Masih, kalau Sriwijaya FC selalu di hati. Oke. Ya, bakal barunya Sumatera Selatan ya dari Sriwijaya FC. Oke. Demikian pendengar dari Palembang, Muhammad Maulana, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui Pro 1 RRI Palembang 9,4 MHz dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Peredaran narkotika jenis sabu seberat 1,3 kg lebih dan belasan ribu butir pil ekstasi berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan pada konferensi pers yang digelar di Mapolda Sumatera Selatan kemarin. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 2 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa sabu seberat 1,3 kg lebih dan pil ekstasi sebanyak 11.443 butir yang diduga akan diedarkan di wilayah Sumatera Selatan. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan Kombes Polisi Yulian Perdana mengatakan pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras aparat dalam menindak peredaran narkoba yang masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Pihaknya akan terus mengembangkan kasus untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat. Yang diamankan ini 2 orang ini yang tersangka Oka itu adalah penyuplai ekstasi, sedangkan atau OI ya, Oka atau OI, kemudian sedangkan tersangka PB ataupun Puja ini adalah penyuplai sabu ya, yang dikendalikan oleh
menjalani hukuman kurang lebih 6 tahun ya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Agus Sumardani menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai dan aparat kepolisian dalam mengawasi lalu lintas barang yang berpotensi digunakan untuk penyeludupan narkotika. Dengan berkembangnya maraknya modus-modus yang digunakan di era digital ini, ada tadi juga menggunakan jasa titipan, lalu ada produk-produk yang dilakukan secara menggunakan digitalisasi, bahkan pernah juga di Kota Jawa Timur itu ada lab khusus untuk tembakau gorila, tutorialnya yang tadi dilakukan secara Zoom dan sebagainya. Satu kata bahwa kolaborasi dan sinergi adalah harga mati. Dan terima kasih, alhamdulillah. Polda Sumatera Selatan bersama Kanwil Bea Cukai mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi peredaran narkoba dengan memberikan informasi kepada aparat apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Kerjasama seluruh pihak dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkotika. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menjanjikan peningkatan kualitas penerangan jalan di berbagai wilayah di Palembang. Peningkatan penerangan jalan umum atau PJU menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kota Palembang dalam beberapa tahun mendatang. Program tersebut untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengungkapkan, saat ini masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan penambahan maupun perbaikan lampu jalan. Ratu Dewa berkomitmen dan mempercepat peningkatan kualitas penerangan di berbagai wilayah di Kota Palembang. Menurutnya, keberadaan lampu jalan yang memadai tidak hanya mendukung kelancaran lalu lintas, tetapi juga mampu mengurangi potensi gangguan keamanan dan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat. Pemkot Palembang saat ini tengah mengkaji berbagai alternatif teknologi yang dapat diterapkan untuk mendukung program tersebut. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan lampu jalan berbasis tenaga surya atau solar cell. Persoalan PJU bagi saya menjadi prioritas. Apakah ini nanti kita buat PJU yang menggunakan solar cell dan juga dengan memperbaiki dengan lampu jalan yang lama, ini saya minta benar-benar secara komprehensif perhubungan mengkaji lebih dalam. Karena kita butuh pemasangan baru itu di angka 33.000 lebih. Ya. Ditambahkan Ratu Dewa, teknologi tersebut dinilai memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari efisiensi energi hingga potensi penghematan biaya operasional dalam jangka panjang. Namun penerapannya masih memerlukan kajian mendalam dari berbagai aspek. Selain pembangunan baru, pemerintah juga akan melakukan revitalisasi terhadap lampu jalan yang telah terpasang. Langkah ini dilakukan agar fasilitas yang ada dapat berfungsi optimal dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. Kajian tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait guna memastikan pelaksanaan berjalan efektif dan seluruh proses perencanaan serta penganggaran dapat dilakukan secara matang dan sesuai dengan ketentuan. Dengan perencanaan komprehensif, Pemkot Palembang berharap program peningkatan penerangan jalan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan kota yang lebih aman, nyaman, dan modern. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kabar terkait truk angkutan odol dan ancaman kekerasan hutan dan lahan mewarnai Kilas Sumsel edisi pekan ini. Bersama Rian Apridani. Kilas Sumsel. Kilas Sumsel pekan ini kami awali dari Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang bersama Dinas Perhubungan resmi memperketat pengawasan terhadap truk bertonnase besar atau over dimension overload atau odol yang nekat melintas di dalam kota pada jam sibuk. Langkah tegas ini diambil menyusul meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan protokol yang kerap memicu kemacetan parah. Petugas gabungan kini disiagakan di sejumlah titik perbatasan kota untuk menyaring kendaraan berat yang melanggar jam operasional. Setiap truk yang kedapatan melanggar aturan langsung dikenai sanksi tilang di tempat dan dipaksa memutar balik arah perjalanan mereka. Melalui kebijakan ini, Pemkot Palembang berharap aspek keselamatan pengguna jalan dapat lebih terjamin dan struktur aspal kota tidak cepat mengalami degradasi. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Logistik diminta untuk mematuhi regulasi waktu angkutan demi kenyamanan bersama di jalan raya.
Selanjutnya dari Ogan Komering Ilir, pemerintah Oki bersama Satgas Karhutla mulai mengintensifkan patroli udara dan darat di kawasan rawan kebakaran lahan gambut. Hal ini dilakukan karena intensitas panas matahari yang meningkat tajam dalam sepekan terakhir berpotensi memicu munculnya titik api baru. Peralatan pemadaman serta ketersediaan air di embung-embung buatan terus dipastikan dalam kondisi siap pakai guna menghadapi situasi darurat. Selain itu, koordinasi dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah sekitar juga ditingkatkan untuk memperluas jangkauan pemantauan bersama. Masyarakat setempat juga diimbau secara persuasif agar tidak membuka lahan pertanian baru dengan cara membakar vegetasi secara sembarangan. Sanksi hukum yang berat dipastikan menanti bagi siapa saja yang terbukti sengaja memicu terjadinya kebakaran hutan skala besar. Proyek pembangunan jembatan layang atau flyover gelombang di Kabupaten Muara Enim kini terus menunjukkan progres pengerjaan fisik yang sangat signifikan. Infrastruktur ini dirancang khusus untuk mengurai kepadatan kendaraan yang sering mengular akibat aktivitas perlintasan kereta api batubara rangkaian panjang. Pemerintah daerah setempat optimistis proyek strategis ini dapat selesai tepat waktu agar bisa segera digunakan oleh masyarakat luas. Rekayasa arus lalu lintas di sekitar lokasi proyek sejauh ini berjalan cukup baik berkat kesigapan personel kepolisian dan dinas perhubungan. Warga sekitar menyambut baik pembangunan ini karena selama ini mereka sering terjebak kemacetan hingga berjam-jam pada jam sibuk kerja. Jika proyek ini rampung, mobilitas logistik dan masyarakat yang melintasi jalur lintas tengah Sumatera diyakini akan menjadi jauh lebih lancar. Dari Ogan Ilir, pengrajin emas tradisional di Kecamatan Tanjung Batu melaporkan adanya kenaikan omset penjualan yang cukup signifikan dalam sepekan terakhir. Permintaan pasar lokal terhadap perhiasan bermotif khas daerah meningkat tajam seiring banyaknya warga yang menggelar hajatan pernikahan. Produk kerajinan tangan dari wilayah ini memang sejak lama dikenal memiliki kualitas tempaan yang halus dan desain yang bernilai seni tinggi. Para pemuda desa setempat kini juga mulai banyak yang dilatih untuk meneruskan keahlian turun-temurun yang menjadi roda penggerak ekonomi utama ini. Pemerintah daerah terus memberikan dukungan berupa fasilitas pameran untuk memperluas jangkauan pemasaran produk hingga keluar provinsi. Beberapa pengrajin lokal kini bahkan sudah mulai berhasil menjamin konsumen baru di pasar internasional. Informasi terakhir dari Kabupaten Lahat, pemerintah setempat mulai melakukan penataan dan optimalisasi potensi agrowisata berbasis perkebunan kopi rakyat di kawasan dataran tinggi. Program ini dijalankan dengan tujuan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani kopi lokal. Selain dapat menikmati pemandangan alam yang asri, para wisatawan yang berkunjung juga diajak untuk belajar langsung cara memanen dan mengolah biji kopi secara tradisional. Kelompok sadar wisata di tingkat desa dilibatkan secara aktif agar mereka terbiasa mengelola destinasi ini secara mandiri dan profesional. Pihak Dinas Pariwisata setempat juga tengah gencar memperbaiki akses jalan menuju lokasi perkebunan agar lebih mudah dilalui kendaraan. Diharapkan daya tarik wisata baru ini mampu memikat lebih banyak pelancong domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke bumi Seganti Setumbuan. Kilas Sumsel. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pengamat olahraga mengharapkan generasi muda penerus sepak bola Sumsel bisa berjaya seperti Suja FC dengan pelatih berkualitas. Peredaran narkotika jenis sabu seberat 1,3 kg lebih dan belasan ribu butir pil ekstasi berhasil digagalkan pihak kepolisian. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadiar bersama rekan Agus undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.